rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat kepada Bunda Suryani SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model Perilaku Kognitif Efektif dan Model Intelektual. Baik, saya akan memaparkan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan materi, yang ketiga penutup. Baiklah, kita buka acara yang pertama, yaitu mengucapkan Bismillah. Baik, acara yang kedua yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Teh Zakia Mawaddah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu dan tempatnya. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang pengertian perilaku kognitif. Sebagaimana kita tahu, kognitif merupakan suatu bentuk responsif individu yang dipengaruhi oleh proses berpikir, penilaian, persepsi, dan interpretasi terhadap suatu situasi. Dalam konteks psikologi, perilaku kognitif tidak hanya menemukan tindakan nyata, tapi juga bagaimana seseorang memproses informasi secara internal sebelum bertindak. Nah, di sini ada beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Beige 1976, perilaku kognitif sangat dipengaruhi oleh skema berpikir individu, yaitu struktur mental yang digunakan untuk memahami dan merespon bagaimana pentingnya pengalaman. Ia menekankan bahwa pikiran otomatis dan keyakinan inti memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Kedua, menurut Correll 2017 menjelaskan bahwa perilaku kognitif adalah hasil dari proses belajar yang melibatkan proses mental aktif seperti mengingat, meresepsikan, menilai, dan memutuskan. Dan yang terakhir menurut Wolford 2016, yaitu pemahaman terhadap perilaku kognitif sangat penting bagi pendidikan karena memungkinkan mereka untuk merancang strategi yang membantu siswa membentuk pemikiran yang positif dan produktif. Selanjutnya di sini ada model perilaku kognitif afektif. Nah, model perilaku kognitif afektif merupakan pendekatan yang menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui interaksi yang kompleks antara proses kognitif, yaitu pikiran dan pengetahuan, aspek afektif atau emosi dan perasaan, serta tindakan nyata atau perilaku yang tampak. Menurut Bandura 1986 dalam sosial kognitif, teori perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh keyakinan dan ekspektasi pribadi yang membentuk cara seseorang memandang diri dalam situasi di sekitarnya. Baik, sekian dari pemaparan materi saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Dilanjut dengan pemateri kedua kepada Teh Mutia, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Izin untuk melanjutkan, di mana saya akan menjelaskan poin C dan poin D. Di sini konsep dasar intelektual. Apa sih yang dimaksud dengan intelektual? Merujuk pada kemampuan mental yang berkaitan dengan proses berpikir tingkat tinggi, seperti memahami, menganalisis, menilai, dan menyelesaikan masalah. Nah, intelektual ini sering diidentikan dengan kecerdasan, namun
Namun dalam kajian psikologi dan pendidikan, intelektual lebih luas dari sekedar IQ karena mencakup aspek berpikir kritis, reflektif, dan kreatif. Nah, di sini juga ada menurut Piaget 1972, kemampuan intelektual berkembang melalui tahap-tahap yang berhubungan dengan kematangan kognitif anak. Piaget membagi perkembangan intelektual menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu sensori motor, proporsional, dan operasional konkret, juga operasional formal. Nah, ini setiap tahap ini menggambarkan peningkatan kemampuan anak dalam memproses informasi secara logis dan abstrak. Nah, di sini juga ada pendapat dari Howard Gardner 1999 melalui teorinya. Di sini memperluas makna intelektual dengan memperkenalkan 8 jenis kecerdasan, yang dimana yang pertama adalah kecerdasan linguistik, logis matematika, spesial, terus musikal, kinestetik, juga interpersonal, ada juga interpersonal dan naturalistik. Nah, di situ terdiri dari 8. Nah, ini pandangan ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual tidak bersifat tunggal, melainkan multidimensional atau meluas. Nah, setiap individu itu memiliki profil intelektual yang berbeda-beda. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual, antara lain yaitu lingkungan belajar yang merangsang, juga pola asuh yang mendukung secara kognitif. Untuk eksplorasi juga, serta kemampuan anak untuk melihat dalam memecahkan masalah yang menantang. Nah, di sini juga dengan demikian konsep dasar intelektual tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan yang menekankan pada pengembangan potensi berpikir siswa. Nah, selanjutnya ada poin D, yang dimana di sini model intelektual dan penerapannya. Di sini ada pendapat dari Sternberg 1985. Model intelektual membantu dalam mengidentifikasi perbedaan kemampuan kognitif antar individu dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan karakter seseorang tersebut. Nah, di sini ada salah satu model intelektual yang paling dikenal adalah teori triaktis kecerdasan yang dikembangkan oleh Robert dan Sternberg. Ia membagi kecerdasan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah kecerdasan analitik atau disebut dengan analisis intelijen, yaitu kemampuan memecahkan masalah akademik. Yang kedua itu kecerdasan kreatif, yaitu atau disebut kreatif intelijen, kemampuan menganalisis ide-ide baru atau sosial inovatif. Yang terakhir adalah kecerdasan praktis atau disebut praktis intelijen, yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan nyata dan mengolah situasi sehari-hari dengan efektif. Nah, model lain juga berpengaruh. Contohnya di sini ada teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Di sini juga Howard Gardner 1999 yang mengusulkan bahwa kecerdasan tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai dimensi seperti kecerdasan logistik, logis matematika, dan seperti yang 8 tadi saya sebutkan. Model intelektual juga digunakan dalam asesmen pendidikan untuk merancang tes dan alat ukur yang mencerminkan berbagai aspek kecerdasan, bukan hanya aspek akademik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan kognitif siswa secara lebih menyeluruh. Nah, secara keseluruhan, penerapan model intelektual dalam dunia pendidikan memungkinkan terciptanya pembelajaran yang lebih proporsional, adil, dan makmur, di mana setiap individu dapat mengembangkan potensi intelektualnya secara optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Model perilaku kognitif efektif dan model intelektual merupakan 2 pendekatan penting dalam memahami perkembangan anak, khususnya dalam dunia pendidikan anak usia dini. Model perilaku kognitif efektif menekankan keterkaitan antara pikiran kognisi, perasaan efektif, dan tindakan perilaku sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi dalam bentuk respon anak terhadap situasi tertentu. Dengan pendekatan ini
Guru dapat membantu anak membantu pola pikir dan emosi yang sehat untuk menghasilkan perilaku yang positif. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 7. Lanjut ke acara ketiga yaitu penutup. Baik, saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.